Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang himpunan, di mana materi pada pertemuan ini adalah tentang bagian operasi himpunan, di mana operasi himpunan ini ada beberapa bagian. Yang pertama gabungan himpunan atau dalam bahasa lainnya union, dilambangkan oleh tanda seperti huruf U, dibaca gabungan atau biasa menggunakan kata atau ya. Yang kedua itu irisan himpunan, bahasa lainnya intersect ya, dilambangkan dengan seperti huruf N, dibaca irisan, dan ya, oleh juga dengan kata dan. Jadi kalau union seperti huruf U dibaca gabungan. Kemudian kalau intersect atau irisan itu seperti huruf N, dibaca irisan, dan kadang-kadang menggunakan kata dan ya. Yang ketiga itu selisih himpunan atau bahasa lainnya difference ya, dilambangkan oleh tanda kurang ya, tanda kurang. Nah, sekarang kita lihat contoh soal supaya lebih jelas ya. Ada 3 himpunan, di mana himpunan semesta bilangan asli kurang dari 20 ini, kemudian himpunan A bilangan asli kelipatan 2, himpunan B bilangan asli kelipatan 3. Ini dinyatakan bahwa A dan B itu berada di dalam himpunan semesta ya. Jadi apapun anggota yang ada di A ini harus melihat syarat di himpunan semesta. Kalau himpunan semesta A, B ini dinyatakan dengan kata-kata atau tabulasi deskripsi, maka untuk menyelesaikan soal mengenai himpunan itu harus kita daftarkan dulu anggotanya ya. Jadi sebelum kita masuk pertanyaan diagram Venn, kemudian A irisan B komplement A union B, dan selisih antara A dan B, kita daftarkan dulu anggota masing-masing himpunan. Bilangan asli kurang dari 20, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, karena kurang dari 20 berarti cuma sampai 19. Kemudian himpunan A bilangan asli kelipatan 2, berarti mulai 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Karena di sini himpunan semestanya cuma sampai 19, berarti himpunan A yang berada di dalam semesta ya, A dalam semesta ini cuma sampai 18, kelipatan 2 ya. Himpunan B kelipatan 3, bilangan asli, dan ingat ada di semesta, berarti syaratnya nanti ini ya sampai 19. Jadi B kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, cuma sampai 18. Jadi tidak usah diteruskan lagi ya, karena syaratnya tadi dia di semesta, di himpunan semesta yang sampai 19 saja batasnya. Nah, karena di sini ada komplement B dan ada komplement A, maka sebelum kita melanjutkan jawabannya, kita bikin dulu komplemennya, himpunan komplemennya. Ingat pada materi sebelumnya bahwa yang namanya komplement himpunan itu dia tidak ada di himpunan tersebut, tapi masih terdaftar di himpunan semesta. Jadi kalau himpunan A ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, berarti komplemennya adalah selain ini, yang tidak ada di A tapi ada di semesta. Jadi ini anggotanya ya, tidak ada di A tapi ada di semesta, jadi anggotanya ini. Kemudian himpunan B, komplement B itu dia tidak ada di B. Komplement B tidak ada di B, tapi juga ada di semesta ya. Jadi dia komplement B tidak ada di B, tapi ada di semesta ya. Kita lihat nanti penyelesaiannya ya. Ini diagram Venn-nya. Jadi persegi panjang dulu, kemudian ada lingkaran yang menyatakan himpunan A dan himpunan B ya. Kemudian masing-masing anggotanya kita tuliskan ya, 2, 4, 6, 8. Nah, di sini ada 12, 6, 12, dan 18 tidak dituliskan dulu karena nanti dia ternyata sama dengan himpunan B. Jadi posisinya nanti di tengah ya. Jadi antara himpunan A dan himpunan B itu ada yang sama, maka posisinya ditulis di tengah, yaitu 6, 12, 18 ya, ada yang sama. Nah, sekarang kita yang tidak ada di A dan tidak ada di B itu di luar lingkaran A dan di luar lingkaran B, karena dia berada di semesta ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian
Nah, jadi di sini tadi irisannya, irisan antara A dan B itu yang sama ya, yang sama di sini. Ada di A, ada di B. Jadi ternyata 6, 12, 18 ini irisannya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah irisan himpunan A dengan komplement B. Karena sudah tadi kita tuliskan komplement A apa, himpunan B apa, jadi bisa kita lihat yang sama irisan itu artinya ada yang sama. Kita beri tanda yang sama ya. Nih, ada di A dan ada di komplement B. Jadi itu yang sama. Maka jawabannya A irisan komplement B yang sama artinya ada di A, ada di komplement B yang sama. Jadi ini anggotanya ya. Kemudian komplement komplement A union, gabungan, union. Ya, gabungkan saja berarti antara komplement A dengan himpunan B. Ya, karena union A komplement himpunan A union B. Jadi gabungkan saja antara komplement A dengan B. Dan kalau ada yang sama, tulisnya satu kali saja dinyatakan ya. Dan diurutkan. Karena gabungan maka diurutkan dari yang terkecil. Maka yang terkecil di sini 1. Ya, lanjutkan 3, 5 dan seterusnya ya. Ini digabungkan, paham ya? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, 7, 9 ya. 11, 12, 13, 19, 17, 18, 19. Itu gabungannya. Nah, sekarang yang C, intersect atau selisih antara A dan B. Kita lihat. Selisih artinya dari himpunan A dikurangi dengan himpunan B yang sama ada di A. Kita lihat yang sama apa? Nah ya, yang sama ternyata 6. Kemudian ada 12 yang sama. Kemudian ada 18 yang sama. Jadi sisanya di himpunan A. Sisa yang setelah dikurangi dengan anggota himpunan B yang sama di A ya. Jadi berarti sisanya 2, 4, 8, 10, 14, 16. Itu mengenai irisan, union, dan selisih. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Kita lanjutkan dengan materi masih mengenai operasi himpunan, bagian hubungan himpunan. Ya, jadi dia memiliki himpunan-himpunan itu memiliki hubungan. Ada yang pertama disebut dengan saling asing, dilambangkan dengan tanda seperti garis miring ya, dilambangkan dengan tanda garis miring tapi ada 2 garis miringnya. Dibaca saling asing. Bagaimana himpunan itu saling asing? Cirinya tidak ada anggota yang sama. Jadi tidak memiliki anggota yang sama. Yang kedua, himpunan beririsan. Namanya juga beririsan. Pada pelajaran atau materi himpunan terdahulu, yang namanya beririsan itu adalah anggotanya ada yang sama. Nah, lambangnya bagaimana? Dilambangkan dengan tanda seperti N tadi ya, N atau U terbalik ya, dibaca irisan. Dan syaratnya tadi harus ada anggota yang sama. Yang ketiga, himpunan yang sama. Ya, sama namanya juga sama. Berarti sama, tandanya sama. Kemudian syaratnya apa atau cirinya apa? Anggotanya sama dan banyak anggotanya sama. Jadi anggota dan banyak anggota sama. Nanti kita lihat contoh ya supaya lebih jelas. Yang di himpunan ekuivalen itu dilambangkan dengan tanda seperti sama dengan, tapi ada tanda gelombang seperti di atas sedikit ya. Jadi dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini ya, dilambangkan tanda seperti ini. Dibaca ekuivalen. Ya, dibaca ekuivalen. Nah, apa cirinya? Banyak anggotanya sama, tapi anggotanya ada yang sama atau boleh tidak sama semua. Jadi ada yang sama, tidak sama semua ya. Karena kalau banyak anggota sama dan anggota sama semua, maka itu disebut dengan himpunan yang sama. Jadi bedanya ekuivalen dengan sama. Kalau sama itu anggota dan banyak anggota sama. Kalau ekuivalen itu yang sama cuma banyak anggotanya, tapi isinya atau anggotanya ada yang tidak sama. Kita lihat contoh soal. Diketahui ada himpunan A, B, C, D ya. Nah, di sini A, B sudah dinyatakan dengan mendaftar anggota ya atau tabulasi. Kemudian himpunan C dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan D juga notasi pembentuk himpunan berupa kata-kata. Maka ingatkan untuk menyelesaikan soal mengenai himpunan itu biasakan didaftar dulu anggotanya ya.
Jadi kita daftarkan dulu anggota yang belum ditulis anggotanya atau masih berupa notasi pembentuk himpunan, dituliskan dulu anggotanya. Kalau ini buku pensil kunci sudah berupa anggota ya, jadi banyak anggotanya. Buku pensil kunci ada 3, berarti banyak anggotanya ya. Kemudian yang B, nah jadi kita daftarkan dulu anggotanya. Buku pensil kunci berarti banyak anggotanya 1, 2, 3, jadi banyak anggotanya ada 3. Mobil kunci 1, 2, banyak anggotanya ada 2. Kemudian C ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi ingatkan harus didaftarkan anggotanya dulu. Kelipatan 10 itu mulai 10 kurang dari 40 berarti cuma sampai 30. Jadi banyak anggotanya 1, 2, 3 ya. Jadi banyak anggota 3. Kemudian himpunan D faktor prima dari 36 yaitu 2 dan 3. Maka banyak anggotanya 2. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan kan hubungan ya, hubungan himpunan-himpunan. Maka kita lihat di sini antara A dan B anggotanya tidak sama semua, tapi ada yang sama ya. Ada yang sama, maka A dikatakan beririsan dengan B ya. A dikatakan beririsan dengan B karena ini ada anggota yang sama. Sekarang bagaimana A dengan C? Kita lihat anggotanya C sama-sama ada 3. Isinya sama enggak? Tidak sama ya. Maka itu disebut dengan saling asing. Saling asing bisa, jadi A dan C saling asing bisa, atau bisa dikatakan equivalent ya. Kenapa jadi saling asing? Karena anggotanya tidak ada yang sama. Kenapa dikatakan equivalent? Anggotanya tidak sama, tapi di sini banyak anggotanya sama, maka equivalent. Bagaimana A dengan D? A dengan D ini anggotanya berbeda ya, maka dia dinyatakan dan anggotanya berbeda dan banyak anggotanya pun berbeda, maka dia dikatakan saling asing ya. Ini saling asing ya. Kalau A dan B tadi beririsan ya, karena ada yang sama. Kemudian B dan C. B dan C ini anggotanya ada 2, kemudian C ini ada 3, beda sudah ya, berarti dia kemudian anggotanya juga tidak sama ya, B dan C ini tidak sama, maka dia saling asing. Karena tidak sama dan banyak anggotanya tidak sama, maka saling asing B dan C. Kemudian B dan D, kita lihat hubungannya B dan D. B mobil kunci, D 2, 3. Banyak anggotanya sama 2. Sama banyak anggotanya, tapi isinya tidak sama, maka dikatakan B saling asing, B dan D saling asing, dan juga equivalent. Karena anggotanya tidak sama, tapi banyak anggotanya sama, maka dikatakan dia saling asing atau equivalent ya. Berikutnya yang terakhir C dan D, kita lihat anggotanya. Ini 3 C, D-nya 2, berarti tidak sama ya. Anggotanya pun isinya beda, maka dikatakan C dan D adalah saling asing ya. Demikianlah penjelasan mengenai hubungan himpunan, antar himpunan ya, semoga bisa dipahami. Kalau nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi ya, bisa didiskusikan lagi. Semoga pelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian terapkan dalam latihan-latihan sehingga kalian memperoleh pengetahuan yang bagus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.